warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazani idza syi'ta sahla. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan kitab Fathul Mu'in karangan Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain insyaallah amin. Kemarin kita sampai pada perkataan musannif wa kharaja bil maktubati an-naflu wal wa'idan. Ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain wa kharaja bil maktubati an-naflu walau 'aidan. Dan keluar dari perkataan musannif yaitu al-maktubah, an-naflu yaitu salat nafilah atau salat sunnah. Berarti kunut nazilah itu hanya diwajibkan ketika salat maktubah atau salat wajib. Ya, maka keluarlah salat sunnah. Maka salat sunnah tidak disunahkan untuk kunut nazilah. Walau aidan, walaupun sholat sunnah tersebut adalah sholat aid. Ya, tidak disunahkan untuk kunut nazilah. Ya, walau aidan. Jadi sholat aid. Nah, di sini kata walau berarti di situ ada khilaf, ada perbedaan pandangan di situ ya. Wal manzuratu, dan juga sholat nazar. Sholat nazar itu berarti sholat sunnah yang dinazarkan, berarti kan hukumnya menjadi wajib. Nah, berarti sholat yang disunahkan, atau disyariatkan untuk kunut nazilah, itu sholat maktubah, sholat wajib ya. Dan sholat wajib yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Adapun sholat wajib karena nazar, maka tidak disunahkan untuk kunut nazilah. Jika memang ada peristiwa ya, atau bencana. Dan itu kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Fala yusanu fihima, maka tidaklah disunahkan kunut nazilah di dua tempat tersebut, yaitu di sholat sunnah dan juga sholat wajib yang karena nazar. Ya. Di sini kita akan membahas bagaimana tata cara kunut itu sendiri. Di sini dibahas rafi'an yadaihi. Rafi'an yadaihi yaitu dengan mengangkat tangan. Ya, mengangkat kedua tangan. Hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundaknya. Ya, sejajar dengan pundaknya. Walau halas sana'i, walaupun ketika dalam keadaan asana. Asana itu memuji. Ya, jadi di dalam kunut itu ya berdoa, yang kedua pujian, yang ketiga sholawat. Ya, ada 3 ya, di 3 bagian. Yang pertama doa, yang kedua pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga itu sholawat. Sholawat kepada Nabi dan sholawat kepada alin Nabi. Nah, jadi ada 4 lah ya, atau 3. Jadi ada 3 rukun. 3 rukun dalam kunut. Artinya kalau tidak melakukan salah satunya nanti, kalau misalkan itu kunut subuh, berarti dia sujud sahwi, ya. Kalau tidak melakukan salah satu dari 3 ini, yaitu pertama doa, yang kedua sana atau pujian, yang ketiga adalah sholawat kepada Nabi dan sholawat kepada ahli Nabi. Nah, makanya seminimal-minimal kunut ya, nanti insya Allah akan dijelaskan, yaitu Allahumma gfirli ya ghafur, Allahumma gfirli ya Allah, ampunilah saya, itu doa. Habis itu diikuti Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah itu, jadi minimalnya seperti itu, 3 ya. Nah, walau halas sana'i, walaupun dalam keadaan sana itu pujian. Nah, kalau yang sigot atau redaksi yang masyhur di mazhab Syafi'i, dan ini memang yang disunahkan dalam mazhab Syafi'i, sana itu ya
fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan tsana atau pujian. Kasairil ad'iyati, sebagaimana ya doa-doa yang lainnya itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Lilit tiba, ya karena ada tuntunannya. Karena tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengangkat doa, ya mengangkat tangan ketika doa itu sudah menjadi mutawatir, ya, mutawatir. Jadi hadis yang ketika doa kita disunahkan untuk mengangkat tangan itu hadisnya mutawatir. Dan tapi bukan mutawatir secara lafaz ya, tapi mutawatir secara makna. Baik. Wa haitsu da'a li tahsili syai'in. Nah, sekarang ini akan dijelaskan, akan ditafsir, diperinci. Kalau doa untuk menginginkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, maka tata caranya adalah kita telapak tangan kita menghadap ke atas, ya. Batin, ini disebut batin, ini disebut zahir, ya. Jadi telapak tangan kita atau batinnya itu menghadap ke langit. Adapun zahir, punggung telapak tangan. Nah, punggungnya itu kalau untuk berdoa untuk diangkat suatu ujian dari kita itu, nah punggung telapak tangannya ini diarahkan ke langit, ya. Jadi seperti itu. Nah, wahai suda'a, dan jika dia berdoa untuk litahsili syai'in, untuk mendapatkan sesuatu, kadaf'i bala'in anhu fi baqiyati umurihi, ya, seperti untuk menolak bala baginya di sisa-sisa umurnya. Ingat di sini, menolak bala di sisa-sisa umurnya. Artinya di sini bukan mengangkat, karena belum terjadi balanya, ujiannya belum terjadi, ya. Jadi di sini konteksnya bukan mengangkat ujian, tapi ingin mendapatkan sesuatu, karena di sini balanya atau ujiannya belum terjadi. Nah, makanya ja'ala batna kafaihi, ya, menjadikan telapak tangannya ke ilas sama, ke langit. Au li raf'i bala'in, atau untuk mengangkat ujian, waqa'a bihi, yang dia sedang tertimpa ujian tersebut. Ja'ala dhahrahuma, maka punggung telapak tangannya dia jadikan ke langit. Jadi gini, ya. Nah, ketika dia berdoa untuk diangkatkan ujian darinya. Nah, itu ini termasuk sunnah di dalam doa. Baik. Selanjutnya, wa yukrahu raf'u li khatibin halat du'a. Nah, makruh untuk mengangkat tangan bagi siapa? Bagi khatib, ya. Khatib, ya. Beda antara khatib dengan khatib. Kalau khatib itu orang yang mengkhutbah, tapi kalau khatib, nah ini orang yang berkhutbah. Ya, khatib, toknya yang panjang, ya. Kalau orang yang berkhutbah di mimbar sholat Jumat, nah itu khatib, ya. Nah, makruh, ya, bagi orang yang menjadi khatib untuk mengangkat tangan ketika doa. Itu pada khutbah yang kedua, ya. Dimakruhkan. Baik. Nah, kecuali ketika khutbah sholat istisqa. Kalau sholat istisqa, nah di situ baru sunnah untuk mengangkat tangan. Tapi mengangkat tangannya kayak gini, ya, sholat istisqa. Karena kan sholat istisqa itu, tapi intinya gini sih, kalau dia ingin mendapatkan hujan berarti telapak tangan yang diangkat ke atas. Tapi kalau untuk berdoa untuk diangkatkan bala, berarti ya sama kaidahnya, tetap sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya binahwi Allahumma hdini fi man hadait. Nah, sekarang baru dijelaskan bagaimana tata cara lafaz doa kunut, ya. Binahwi. Nah, di sini makanya ada nahwi. Nahwi itu contoh, ya. Contoh artinya boleh dengan lafaz yang lain. Gitu. Jadi nggak harus Allahumma hdini fi man hadait. Makanya di sini redaksinya binahwi. Ya. Kecuali nahwinya dihilangin. Nah, kalau nahwinya dihilangin baru harus pakai lafaz ini, ya. Jadi boleh, ya,
boleh dengan lafaz apapun, asalkan bahasa Arab. Ya, boleh dengan lafaz apapun. Yang penting 3 syarat dalam kunut tersebut terpenuhi, yaitu doa, terus pujian, habis itu sholawat. Ya, sholat kepada Nabi dan sholat kepada ahli Nabi. Nah, binahwi Allahumma hdini fiman hadait ila akhirih, sampai nah ila akhirnya ini sampai seterusnya apa? Wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Nah, di sini doa ya. Di sini doa. Sampai sini nih doa nih. Jadi Allahumma hdini fiman hadait sampai wa qini syarra ma qadait. Nah, itu doa. Adapun pujian, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dimulai dari situ. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu apa? Pujian. Ya. Oke, kalau apa namanya? Artinya Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku fiman hadait, ya, sebagaimana engkau memberi orang-orang yang engkau beri petunjuk. Wa afini, dan apa namanya, berikanlah afiyah kepadaku, ya. Wa tawallani fiman tawallait, apa namanya, wa tawallani, dan jadikanlah aku bersama orang-orang yang soleh, gitu ya. Wa barik li fima a'tait, dan berkahilah apa yang telah engkau berikan. Wa qini syarra ma qadait, dan jauhilah aku atau halangilah aku dari kejahatan apa yang engkau tetapkan. Dan seterusnya, ya. Nah, itu wa qini syarra ma qadait di sini akhir daripada doa. Habis itu pujian. Wa tusannu akhirahu. Nah, ini yang lafaz kunut ini diriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud, ya, Sunan Tirmidzi, juga ada di Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, ya. Nah, wa tusannu akhirahu, dan disunahkan di akhir kunut apa? As-salatu wassalam. Oh ya, as-salatu wassalam. Jadi salat dan salam. Salat dan salam kepada siapa? Ala nabi wa ala ahli nabi. Ya, salat dan salam kepada Nabi dan juga ahli Nabi. Ahli Nabi itu keluarga Nabi, ya. Dan ada banyak tafsiran untuk ahli Nabi itu. Yang pertama, kalau di mazhab Syafi'i terkait dengan zakat itu Banu Hashim dan Banu Muthalib. Ya, keturunannya dari Hashim dan keturunan dari Muthalib. Nah, itu kalau di dalam aspek zakat. Tapi kalau dalam doa, sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi, alun Nabi itu adalah al-mu'minun jami'an, seluruh umat Islam. Ya, alun Nabi. Nah, makanya kalau di sini dalam konteks doa kunut atau yang lainnya, ya, maka alun Nabi itu artinya adalah, yang dimaksud adalah seluruh umat Islam. Jadi di sini kita mendapatkan, ya, apa namanya, doa termasuk di situ. Wala tusanu awalahu, dan tidak disunahkan di awal kunut. Jadi sunnahnya salawat dan salam itu ketika kapan? Ketika di akhir kunut. Dan bisa kita pakai sigot apapun, ya, tidak ditetapkan. Bisa Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim, itu boleh, ya. Atau wa sallallahu, bisa juga wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa baraka wa sallam. Nah, itu bisa, ya. Jadi terserah, tidak apa namanya, tidak ditentukan sholawat dan salamnya. Berbeda nanti ketika di tasyahud, ya. Kalau di tasyahud,
itu ditentukan. Sifatnya ya, redaksinya ditentukan. Jadi kalau di kunut redaksinya tidak ditentukan. Selanjutnya, wa yazidu fihi man marra kunuta Umar. Nah, dan ditambah kunut siapa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu yang disunahkan untuk memperpanjang setiap doa yang ada. Siapa aja? Yaitu ketika sholat sendiri atau ketika imam, ya, imam yang jamaahnya terbatas dan dengan ridho mereka. Nah, berarti selain itu, yaitu makmum atau imam yang jamaahnya itu tidak terbatas atau terbatas tapi jamaahnya tidak ridho, nah, maka tidak disunahkan untuk menambah kunutnya Umar ini. Gitu. Nah, kunut Umar alladzi kana yaqnutu bihi fi subhi, yang mana Umar itu kunut dengan redaksi tersebut ketika subuh. Ya. Jadi, dan ini memang yang ditegaskan oleh Imam Al-Baihaqi, Khulafaur Rasyidin itu mereka kunut subuh gitu ya. Walaupun ada yang yang mentakwil kunut mereka itu kunut nazilah. Tapi ala kulli hal inilah pegangan mazhab Syafi'i, yaitu yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut sampai akhir hayatnya. Habis itu amalan yang diamalkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, itu. Walaupun memang perkara kunut ini ada khilaf besar di antara para mazhab ya. Imam mazhab, ada mazhab Abu Hanifah yang tidak mensunahkan kunut subuh. Dan kalau tidak salah Imam Ahmad juga tidak mensunahkan, kalau tidak salah ya. Habis itu Imam Malik mensunahkan tapi sebelum ruku. Sebelum ruku. Imam Syafi'i mensunahkan tapi setelah ruku. Nah, Allahumma, dan jadi kunut subuh itu sunnah ya, bukan wajib. Jadi jangan ada sampai anggapan bahwasanya karena seakan-akan kunut subuh ini misalkan dipraktikkan terus, nah berarti seakan-akan jadi wajib. Itu enggak, tidak wajib, tapi sunnah. Tapi sunnahnya bukan sunnah yang sembarangan dalam mazhab Syafi'i, karena sunnah di dalam sholat itu ada dua, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang jika ditinggalkan maka disunahkan lagi untuk sujud sahwi. Nah, maka kalau di mazhab Syafi'i meninggalkan kunut, meninggalkan salah satu dari tiga syarat kunut tadi, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi juga ya nggak apa-apa, sholatnya sah. Tapi tadi pahala dalam sholatnya berkurang. Kalau sunnah hayat itu sunnah yang jika ditinggalkan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Kayak misalkan zikir ruku, zikir sujud. Nah, gitu. Ya. Taib. Apa kunutnya Umar di situ? Allahumma inna nasta'inuka. Ya Allah, kami meminta pertolongan kepadamu. Wa nastaghfiruka, dan kami minta ampunan kepadamu. Wa nastahdika, dan kami minta petunjuk padamu. Wa nu'minu bika, dan kami beriman kepadamu. Wa natawakkalu 'alaika, dan kami bertawakal kepadamu. Wa nuthni 'alaikal khaira kullahu, dan kami memuji kepadamu kebaikan seluruhnya. Nashkuruka, kami bersyukur kepadamu. Wa la nakfur, dan kami tidak mengkufurimu. Wa nakhla', dan kami melepas. Wa natruk, dan meninggalkan man yafjuruk, siapa yang bermaksiat kepadamu. Allahumma iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, walakan nusolli wa nasjud, dan hanya kepada Engkau lah kami salat dan sujud. Wa ilaika nas'a wa nahfid, dan hanya kepada Engkau lah kami berusaha. Wa nahfid, wa nuhfid, atau wa nusri', kita bergegas untuk beribadah. Narju rahmatak, kami mengharapkan rahmatmu. Wa nakhsha 'adzabak, dan takut kepada azabmu. Inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq, karena sungguhnya azabmu itu benar-benar akan menimpa kepada orang-orang yang tidak beriman kepadamu. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar ya, Al-Adhkar li Imam Nawawi, karangan Imam Nawawi.
Walamma kana qunutus subhi al-madhkur awalan, dan bagaimana kunut yang redaksi kunut subuh yang telah disebutkan pertama kali tadi itu sabit, benar-benar bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaddima ala hadza, maka redaksi yang pertama tadi itu lebih didahulukan daripada redaksi kunutnya Umar. Famin sama law arada ahadahuma faqat, maka untuk itu jika ingin cuma salah satunya saja antara kunut Allahumma hdini fiman hadait atau kunutnya Umar, maka yang lebih afdal adalah Allahumma hdini fiman hadait. Nah, di sini nih, wala yata'ayyanu kalimatul kunut. Ya, kunut itu redaksinya tidak ditetapkan. Tidak ditetapkan maksudnya tidak wajib harus satu redaksi, enggak. Ya, jadi boleh redaksi yang lain. Makanya tadi di atas binahwi, ada kata nahwinya. Nah, kalau ada kata nahwi itu berarti diperbolehkan untuk redaksi-redaksi yang lain. Kita bikin redaksi sendiri, silahkan. Ya, silahkan. Misalkan lagi kepepet waktu, pengen cepet-cepet, pengen buru-buru sholatnya. Dan kita tetap pengen melaksanakan kunut. Misalkan. Cepat dalam artian ini karena ada kebutuhan ya. Bukan waktu senggang, tapi pengen cepet-cepet. Nah, tetap kita pengen melaksanakan kunut. Nah, kita bisa tadi dengan redaksi yang sebenarnya itu redaksinya sedikit. Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma gfirli ya ghafur. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah. Jadi redaksinya sebentar. Baik. Intinya ada 3. Ya. Doa, pujian, sama sholawat dan salam kepada Nabi dan kepada alun Nabi. Nah, bahkan bukan hanya redaksi doa saja, bahkan redaksi doa yang ada di Al-Quran pun juga boleh. Ya, fayujzi'u anha ayatun tadammanat du'aan. Ya, maka dianggap sah sebagai kunut. Ya, ayat tadammanat du'aan yang mengandung makna doa. In qasadahu. Jika dia memang bermaksud untuk doa. Ka akhiril Baqarah. Ya, sebagaimana akhir ayat pada surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna gitu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, itu kan doa juga. Nah, tapi in qasadahu, jika dia bermaksud untuk doa tersebut. Nah, kalau dia tidak bermaksud, misalkan dia nggak ada niatan untuk doa, tapi dia membaca ayat saja, walaupun redaksinya terdapat makna doa, maka tidak sah sebagai kunut. Ya. Tidak sah sebagai kunut. Nah, bahkan bisa jadi makruh kalau seperti itu. Ya, kalau nggak ada niatan untuk doa, bisa jadi makruh, karena makruh untuk membaca ayat Al-Qur'an ya selain daripada berdiri. Berdiri yang dimaksud adalah berdiri ketika sebelum ruku. Nah, makruh di situ. Jadi, kalau dia membaca ayat Al-Qur'an dengan niatan doa, maka boleh dibacakan ketika kunut dan sah kunutnya. Tapi kalau tidak ada niatan doa, hanya dia mutlak baca ayat saja, atau dengan niatan, bahkan dengan niatan membaca Al-Quran, selagi dia tidak sah kunutnya, dan juga perbuatan dia makruh. Ya, perbuatan dia makruh. Karena kaidahnya makruh membaca ayat Al-Quran di luar berdiri, yaitu berdiri sebelum ruku. Ya, kalau berdiri setelah ruku, itu makruh. Taib. Wa kadza du'aun mahdun walau ghairu ma'thur. Dan juga
sama hukumnya sah kunut dengan doa murni, ya, murni doa. Walau ghairu ma'tsur, walaupun doanya tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi ya, redaksi misalkan kita buat sendiri redaksi kunutnya, boleh. Ya, tidak dilarang. Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma arhamni ya rahim juga nggak apa-apa. Nah, jadi tidak ada redaksi khusus. Walaupun ada redaksi yang disunahkan, tapi tidak ada redaksi yang diwajibkan. Selagi 3 syarat atau 3 rukun dalam kunut tersebut dipenuhi, yaitu doa, pujian, dan sholawat dan salam kepada Nabi dan alun Nabi. Oke. Selanjutnya, qala syekhuna. Walladhi yattajih. Nah, qala syekhuna. Jika dikatakan syekhuna, ya, berarti yang dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Berkata syekh kami, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, walladhi yattajih. Dan yang pendapat yang wajih, yang rojih menurut Imam Ibnu Hajar, apa? Annal qanit linazilatin, bahwasanya orang yang hendak kunut nazilah, ya'ti bi qunutis subhi, maka dia hendaknya membaca kunut subuh dulu, ya, kunut subuh yang biasa, ya, Allahumma hadini fiman hadait sampai sholawat dan salam. Nah, habis itu atau enggak sholawat dan salam, sholawat dan salamnya itu entar paling akhir, ya. Tsumma yakhtimu bi su'ali raf'i tilkan nazilah. Lalu setelah membaca kunut subuh, ya, habis itu dia mengakhirkan kunutnya dengan apa? Dengan meminta untuk mengangkat musibah tersebut, ya, untuk mengangkat musibah tersebut. Baru dia salawat dan salam. Baik. Selanjutnya, wajahara bihi, dan hendaknya menjaharkan kunut tersebut. Bagi siapa? Nah, ayat kunut nadaban imamun. Nah, siapa yang menjaharkan? Siapa yang disunahkan untuk menjaharkan kunut? Imam. Ya, imam. Walau fi sirriyah, walaupun ketika sholat sir, ya, ketika sholat yang dibaca lirih. Sholat zuhur, sholat asar, ya. Nah, ketika hendak ingin kunut nazilah, maka ya imamnya menjaharkan kunutnya. Menjaharkan kunut. La ma'mum lam yasma'hu. Tidak dengan makmum yang tidak mendengarkan kunut tersebut. Ya, tidak dengan makmum yang tidak mendengarkan kunut tersebut. Wa munfarid, dan juga orang yang sholat sendiri tidak disunahkan untuk menjaharkan juga. Ya, tidak disunahkan untuk menjaharkan. Nah, terus bagaimana dengan makmum yang mendengarkan? Nah, nanti sebenarnya dijelaskan setelahnya, yaitu dia mengaminkan, ya. Nah, ini konteksnya makmum yang tidak mendengarkan kunutnya imam. Nah, makmum yang tidak mendengarkan kunutnya imam, maka dia membaca, tapi tidak membaca dengan jahar, tapi membaca dengan sir, ya. Ingat, batas minimal sir adalah suara tetap ada, tapi hanya terdengar oleh diri sendiri. Terdengar oleh diri sendiri. Ya, kita bisalah mengukur ketika memang kita dalam ruangan, ya, dalam ruangan yang benar-benar tidak ada suara apapun, kita coba bagaimana sih batasan sirnya, udah terdengar belum setiap hurufnya oleh diri kita. Nah, ketika kita sudah tahu, oh segini batasannya, lalu kita praktekkanlah di sholat-sholat kita. Ya. Soalnya terkadang kalau misalkan kita lagi sholat, tapi ada banyak suara gitu, walaupun suaranya sebenarnya kecil gitu, ya.
Nah, itu kadang kita jadi ragu, wah ini sudah sir apa belum nih? Kok rasa-rasanya kok belum terdengar suara kita? Nah, itu karena mungkin ada suara yang lain gitu yang mengganggu. Akhirnya kita tidak bisa membedakan. Makanya kalau untuk menguji sirnya yaitu ketika memang tidak ada suara sama sekali, coba ya kita ukur suara kita. Nah, segitulah sir ya. Supaya kenapa? Supaya ketika kita sholat jamaah misalkan, jangan sampai kita mengganggu orang lain karena kita berusaha untuk ke batas minimal sir gitu ya. Jangan sampai mengganggu jamaah yang lain. Karena ingat batasan sir adalah ketika kita hendak memperdengarkan diri kita sendiri bukan memperdengarkan orang lain. Ya, kalau udah memperdengarkan orang lain berarti itu sudah maksudnya ke jahar bukan sir ya. Nah, fayusirrani bihi mutlaqan, maka orang makmum yang tidak mendengarkan dan munfarid, orang yang sholat sendiri, maka dia kunutnya dengan sir ya. Wa amma jahran, dan mengaminkan dengan jahar, siapa? Makmumun sami'a kunuta imamihi, makmum yang mendengarkan kunut imamnya, liddu'a minhu. Nah, kapan makmum mengaminkan doa imamnya? Ketika imam membacakan doa. Ya, ketika imam membacakan doa. Berarti kalau imam membacakan membacakan pujian, berarti dia tidak mengaminkan. Berarti makmum tidak mengaminkan. Wa minad du'a as-shalatu ala nabi. Dan termasuk doa sholawat kepada Nabi. Berarti ketika imam membaca sholawat, ya, imam membaca sholawat, maka makmum mengaminkan. Ya, makmum mengaminkan. Fayu aminulaha alal aujah. Maka makmum ikut mengaminkan sholawat tersebut. Ya, sholawat tersebut. Menurut pendapat yang rajih. Ya, jadi kapan makmum mengaminkan kunutnya imam? Pertama, ketika doa. Yang kedua ketika sholawat. Karena sholawat itu termasuk daripada doa. Ya. Karena ketika kita membacakan sholawat, apa yang dimaksud dengan sholawat? Sholawat dari Allah itu adalah rahmat. Ya. Sholawat dari malaikat adalah istighfar. Artinya meminta ampunan dari malaikat kepada Allah untuk siapa? Untuk Nabi. Kalau sholawat dari Allah, itu maksudnya adalah rahmat. Jadi ketika kita meminta Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya kita memintakan Allah meliputi rahmat, memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Gitu. Makanya sholawat itu juga termasuk apa? Termasuk doa. Jadi wa minad du'ai as-sholatu. Jadi yang termasuk doa itu apa? Sholawat kepada Nabi. Adapun sholawat dari kita, kalau kita mengucapkan sholawat kepada Nabi, maksudnya adalah doa. Gitu. Fayu aminullah alaihi. Amma sana'u, adapun pujian, wa huwa fa innaka ila akhirih fayaquluhu sirran. Yaitu redaksi apa sana itu? Pujian dari redaksi fa innaka sampai yang akhirnya ya, sebelum sholawat. Ya. Maka makmum mengucapkan sana tersebut dengan sir, gitu, dengan sir, dengan lirih, ya. Nah, lalu imam bagaimana? Apakah mengucapkan dengan sir juga atau dengan jahar? Nah, di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat fayaqul di sini, domirnya kembali ke makmum, bukan kembali ke imam, ya, bukan kembali ke imam. Maka dan di Tuhfatul Muhtaj juga tidak ada redaksi jelas sharih gitu ya yang menjelaskan apakah imam di sini sir atau jahar gitu. Tapi di Nihayatul Muhtaj ya, di Nihayatul Muhtaj itu dijelaskan imam membaca dengan jahar. Mungkin ini pernah saya pernah ada yang bertanya juga ya, mungkin ini diralat ya. Pernah dia menanyakan bahwasanya apakah imam baca sir atau jahar fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah,
Waktu itu saya jawab membaca dengan sir dengan mengambil redaksi ini. Tapi kalau kita cermati lebih baik lagi, fayaqul di sini domirnya kembali ke makmum, bukan kembali ke imam. Adapun imam, ya mutlak tadi penjelasannya, wajah robihi ay al-kunut. Ya. Nah, jaharobihi dan sini tidak ditafsil. Pokoknya kunut lah. Kunut kan itu mencakup 3 doa, pujian, sama sholawat. Nah, gitu. Dan ternyata memang ada penjelasan lebih gamblang lagi di Nihayatul Muhtaj. Di Nihayatul Muhtaj, di situ Imam Romli mengatakan bahwasanya imam pun membaca dengan jahar, adapun makmum membaca dengan sir, ya, membaca dengan sir. Nah, ini juga yang disampaikan oleh guru kami, yaitu Syekh Ali Al-Qudaimi. Beliau mengatakan gitu, ya, walaupun secara amalan yang beredar di masyarakat itu fa'inna katakdi, itu pujian itu yang baca dengan sir, tapi sebenarnya itu dibaca dengan jahar, kata beliau seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi ada sedikit teralat gitu. Dan tapi ala kulli hal, walaupun nggak dibaca dengan sir pun, ya itu insya Allah sudah memenuhi rukun daripada kunut itu sendiri. Ya. Amma makmumun, adapun makmum lam yasma'hu, makmum yang belum memperdengarkan, yang tidak bisa memperdengarkan kunut karena jauh misalkan, ya. Au sami'a sautan, atau dia dengar ada suara. La yafhamuhu, akan tetapi suaranya itu dia tidak paham ini lagi baca apa gitu. Nah, fayaqnutu sirron, maka makmum tersebut, ya, yang tidak mendengarkan kunutnya imam atau dengar tapi dia tidak bisa membedakan lafaznya, maka fayaqnutu sirron, maka dia kunut dengan suara lirih, ya. Baik, bisa paham ya? Wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'ain. Dan makruh bagi imam mengkhususkan dirinya dengan doa. Artinya gini, ketika dia kunut, kan Allahumma hdina. Nah, di situ ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Nah-nya sebagai maf'ulun bihi, objeknya. Nah itu kan bentuk domir untuk jamak, ya, jamak. Untuk orang banyak. Tidak boleh kita ganti, kalau dia imam, ya, makruh bagi imam, dia doanya seperti ini, Allahumma hdini. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Nah, kalau dia membaca seperti itu, maka itu jatuhnya hukumnya makruh, ya. Karena dia mengkhususkan dirinya saja dalam doa tersebut. Ya, dalam doa tersebut. Karena juga ada larangan, ya. Ada larangan untuk mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan mau doa, ya, ingin berdoa dan itu diaminkan oleh orang yang lain, maka makruh, ya, makruh untuk mengkhususkan diri sendirinya saja. Makruh karena ada larangan tersebut. Apalagi di dalam sholat, ya. Nah, sholat misalkan ini sholat kunut, misalkan kunut, dia makruh berarti. Adapun redaksi, misalkan ada doa-doa tertentu yang di situ disunahkan, misalkan kayak di sujud, kayak di sebelum salam, ya, itu kan ada doa-doa juga yang disunahkan. Dan jika doanya, ya, jika doanya ada redaksi khusus dari Nabi, ya, ada redaksi khusus dari Nabi dan itu lafaznya atau domirnya cuma sendiri saja, nah baru di situ nggak makruh. Nah, yang makruh kalau dia redaksinya ini sebenarnya tidak ada redaksi khusus, tapi dia hanya mengkhususkan dirinya sendiri saja. Nah, ini baru jatuhnya makruh. Ya.
Nah, itu sebagaimana keterangan yang dijelaskan di Hasyiah Nahdlatul Thalibin ya. Misalkan duduk di antara dua sujud ya. Rabbil firli warhamni. Kan di sini Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Nah, ini kan redaksinya memang redaksi yang yang ada seperti itu gitu. Maka di sini memang sunnahnya sesuai dengan redaksi Nabi. Tidak boleh kita mengganti Allahumma ighfir lana gitu. Ya. Baik. Fayaqulul imam, maka hendaknya imam ya mengatakan doa ihdina Allahumma hdina ya. Wa ma utifa alaihi, dan seterusnya juga seperti itu diganti dengan domir nahnu ya, dengan domir nahnu itu nana seperti itu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina, bukan wa afini tapi wa afina fiman afait wa tawallana fima tawallait. Taib. Wa qadiyatuhu anna sa'iral ad'iyah kadzalik. Nah, permasalahannya kalau kita lihat larangan tersebut, berarti doa-doa yang lainnya apakah sama hukumnya? Nah, kalau di sini jelaskan, iya, doa-doa ya yang selain kunut sama ya, sama, tidak boleh atau makruh untuk mengkhususkan doa hanya pada dirinya saja. Untuk dirinya saja. Itu makruh. Nah, tapi dijelaskan, diberi batasan. Wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu ya, ala ma lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa imamun bilafzil ifrad wa huwa katsir. Nah, ini konteksnya kapan perkara tersebut makruh, kapan? Ketika memang redaksi yang ada dari Rasulullah dan beliau menjadi imam, memang menjadi imam ya. Dan lafaznya menunjukkan satu orang, lafaz mufrad gitu. Dan doa-doa ini termasuk banyak gitu ya. Bahkan ya sebagian huffaz itu sebagian muhaditsin ya mengatakan bahwasanya inna ad'iyatahu kullaha bilafzil ifrad. Doa-doa Nabi itu semuanya dengan lafaz mufrad ya, dengan lafaz mufrad. Wa min thamma, oleh karena itu jaro ba'duhum ya, sebagian ulama hanya mengkhususkan lafaz jamak, lafaz nahnu itu kapan? Di doa kunut saja ya, di doa kunut ya. Jadi wa min thamma jaro ba'duhum ala ikhtisasil jam'i bil kunut gitu. Untuk itu ya, sebagian ulama hanya mengkhususkan redaksi yang jamak itu hanya di doa kunut. Ya. Baik. Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan? Karena selanjutnya kita masuk ke rukun baru, yaitu rukun ke-7, sujud ya. Gimana? Tidak ada, kita lanjut ya. Taib, wasabi'uha, dan rukun yang ke-7, sujudun marrataini. Sujud sebanyak dua kali. Kulla rok'atin, setiap rokaatnya. Ya. Ala ghairi mahmulin lahu. Nah, ala di atas sesuatu yang bukan dia bawa.
sesuatu yang bukan dia bawa. Ya. Wa in taharraka biharokatihi. Walaupun sesuatu yang tidak dibawanya tersebut itu bergerak dengan gerakannya. Jadi gini. Mahmul, misalkan peci ya, peci. Ini mahmul karena kita bawa pecinya. Nah, kita nggak boleh sujud di atas peci kita. Artinya pecinya tidak boleh menghalangi jidat kita. Ya, nanti ya ada ya anggota tubuh yang wajib menempel tanah. Ada jidat ya, ada kedua telapak tangan, ada kedua lutut. Nah, ada sebagian jari jemari kaki. Ya. Nah, kalau jidat ini disyaratkan harus menempel, tidak boleh ada yang menghalanginya. Tidak boleh ada yang menghalanginya. Nah, yang tidak boleh menghalanginya adalah ya sesuatu yang dia bawa. Sesuatu yang dia bawa. Peci misalkan ya. Atau misalkan baju, misalkan bajunya lebar gitu ya. Sampai sampai bisa itu di depan tempat sujudnya. Terus yang menghalangi jidatnya itu tidak boleh. Adapun sesuatu yang dia tidak bawa, kayak misalkan sajadah. Sajadah walaupun nempel kita injek ya, itu tidak termasuk yang kita bawa. Nah, makanya ulama membedakan gini. Kalau kita nginjek tali, yang mana tali itu nyambung sama sesuatu yang najis. Misalkan ujung talinya itu najis. Nah, tapi kita menginjak tali yang tidak najis, maka ketika kita sholat itu tidak itu sah ya. Itu sah. Kenapa? Karena kita bukan sedang membawa najis. Karena menginjak itu bukan membawa. Ya. Berbeda kalau kita memegang. Talinya kita pegang, ya. Talinya kita pegang ketika sholat. Padahal tali tersebut, di ujung tali tersebut ya, itu ada sesuatu yang najis, maka sholat kita batal. Karena kenapa? Karena kita membawa sesuatu yang najis. Gitu. Bisa dibedain ya. Jadi kalau menginjak itu bukan membawa. Makanya dengan sajadah. Kenapa sah? Walaupun misalkan sajadahnya bergerak dengan gerakan kita. Ya. Kenapa? Karena ya, sajadah itu bukan sesuatu yang kita bawa. Ya. Bukan sesuatu yang kita bawa. Jadi ala ghairi mahmulin lahu. Ya. Wa in taharraka biharakatihi, walaupun ya sesuatu yang tidak kita bawa tersebut kayak sajadah, karpet, ya, kertas, tisu, apapun itu, ya, dia bergerak dengan gerakan kita. Ya, dia bergerak dengan gerakan kita. Ya, walau nahwa saririn, walaupun kita sholat di atas ranjang, yataharrak biharakatihi, walaupun ranjang tersebut bergerak dengan gerakan kita. Nah, kenapa sah sholat di sini semua? Li'annahu laisa bimahmulin, karena itu baik ranjang atau sajadah segala macam itu bukan sesuatu yang kita bawa. Li'annahu laisa bimahmulin lahu. Fala yadurru sujudu alaihi, maka tidak mengapa sujud di atasnya. Kama sajadah ala mahmulin lam yataharrak biharakatihi. Nah, adapun ketika kita sujud dengan apa yang kita bawa, nah tapi yang kita bawa ini tidak bergerak sama dengan gerakannya. Nah,
Seperti kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak bi harakatihi katorfin min ridaihi tawil. Seperti ujung dari sorbannya yang panjang. Ya. Kalau sorbannya panjang sekali, ujungnya itu kan nggak bergerak gitu dengan gerakan kita. Maka sah sujud di atas tersebut, di atas sorban tersebut. Kayaknya ke bawah lagi. Udah masuk ke halaman selanjutnya. Wa kharaja biqauli, dan keluar dari perkataan saya, ala ghairi mahmulin lahu, di atas sesuatu yang dia tidak bawa. Nah, ma law sajada ala mahmulin yataharraku biharakatihi. Ketika dia sujud, jika dia sujud di atas sesuatu yang dia bawa dan bergerak dengan gerakannya. Nah, jadi tempat sujud ya itu dibedakan menjadi dua ya, berarti dia bergerak atau tidak, sesuatu tersebut apakah dia membawa sesuatu tersebut atau dia tidak membawa. Kalau bukan perkara atau bukan sesuatu yang dia tidak bawa, bukan mahmul, ya maka sah secara mutlak, baik bergerak dengan gerakan dia atau tidak bergerak dengan gerakan dia. Jadi sah secara mutlak. Adapun kalau mahmul, sesuatu yang dia bawa, maka kalau sesuatu tersebut bergerak dengan gerakannya, seperti peci ya, peci kalau misalkan kita menutupi jidat kita semua, kan peci ini bergerak dengan gerakan kita, betul kan? Maka tidak sah. Ya, atau sesuatu yang dibawa tapi tidak bergerak dengan gerakan kita, seperti ujung daripada sorban kita, maka tidak, maka sah ya, itu sah dan tidak apa-apa. Nah, di sini contohkan contoh daripada sesuatu yang dibawa dan bergerak dengan gerakannya. Katorfin min imamatihi, seperti ujung daripada imamah ya. Sorban lah ya, sorban yang dikaitkan. Nah, ujungnya misalkan ada ujung, tapi ujungnya pendek gitu ya. Dan itu bergerak dengan gerakan kita, maka tidak sah kita sujud di atas ujung sorban tersebut. Fa in sajada alaihi, jika dia sujud, tetap sujud, batalat salatuhu. Salatnya batal ya. In ta'ammada, jika dia sengaja, wa alima tahrimahu, dan dia mengetahui akan keharaman perkara tersebut. Kita lihat di sini apakah karena gini ya, ini apakah perkara yang masyhur atau yang tidak masyhur. Jadi dilihat di kitab para ulama, kalau perkara ini masyhur ya, perkara ini masyhur, misalkan di lingkungan mazhab Syafi'i, perkara ini udah masyhur nih, maka orang yang tidak mengetahui akan keharaman ini, misalkan ya tidak mengetahui, dan dia hidup di tengah-tengah ulama, di tengah-tengah thalabul ilmi, maka dia tidak mengetahui, dia tidak ma'dzur lah ya, tidak ma'dzur karena dia hidup di tengah-tengah para ulama jika perkaranya masyhur. Nah, berarti kalau perkaranya masyhur, siapa yang diberikan uzur? Yaitu orang yang baru masuk Islam dan juga orang yang tinggal jauh daripada para ulama, seperti orang yang tinggal di tengah-tengah hutan. Nah, itu baru diberikan uzur karena dia tidak mengetahui. Ini jika permasalahannya masyhur ya, masyhur di tengah masyarakat. Tapi kalau permasalahannya tidak masyhur, benar-benar ini permasalahan ini hanya diketahui oleh ulama dan thalabul ilmi, dan thalabul ilminya pun juga banyak yang tidak mengetahui gitu kan. Nah, makanya di sini dia kalau tidak ada yang mengetahui maka ma'dzur ya, diberikan uzur gitu. Wa illa, dan jika dia tidak sengaja,
atau dia tidak mengetahui, atau dia tidak mengetahui keharamannya, maka apa yang dilakukan? A'ada sujud, ya. Dia mengulangi sujud, gitu. Kalau dia tahunya ketika sholat, atau ya dia salam, habis itu diingatkan dan tidak jauh, dan jedanya tidak jauh. Jadi kalau jedanya sudah jauh dari salamnya dia, maka dia mengulang sholatnya. Ya. Baik. Wa yasihhu ala yadi ghairihi. Dan sah sujud di atas tangan orang lain. Karena tangan orang lain bukan sesuatu yang dibawa, ya. Wa ala nahwi mindil biyadihi. Dan juga di atas apa? Di atas tisu. Di atas tisu, walaupun tisu itu ada di tangannya. Ya. Walaupun tisu itu ada di atas di tangannya. Di atas tangannya seperti apa? Nah, bukan kayak gini ya. Kalau kayak gini nggak sah, karena syarat sujud kan harus ininya nempel, ya. Mungkin seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Kenapa sah? Karena dia sujud di atas tisu, bukan sujud di atas tangan, ya. Dia sujud di atas apa? Di atas tisu, bukan di atas tangan. Li'annahu fi hukmil munfasil. Ya, karena tisu itu berada hukumnya berbeda fi hukmil munfasil. Munfasil itu terpisah, ya. Terpisah daripada tangan itu sendiri. Oke. Nah, ini apa namanya? Permasalahan ini juga sama ketika di masalah wakaf, ya. Masalah wakaf. Jadi di mazhab Syafi'i kita boleh mewakafkan sajadah saja tanpa mewakafkan tanah yang ada di bawahnya. Dengan syarat sajadah atau karpet yang ada di atasnya itu menetap. Bagaimana cara menetapkan sajadah itu? Dengan cara misalkan memakunya, ya, atau mengemnya, tapi dengan lem yang rekat, gitu. Nah, jadi boleh. Jadi di mazhab Syafi'i itu dibedakan antara yang atas. Jika memang terpisah, dibedakan antara yang atas dengan yang bawah. Nah, mirip-mirip lah, ya. Nah, jadi kalau ketika dia sujud, di atas tangannya ada tisu, dia sujud seperti ini, ya. Nah, sah. Karena dia sujudnya bukan di atas tangan, tapi di atas tisu. Baik. Walau sajada ala syai'in. Jika dia sujud kepada sesuatu, faltasaqo bi jabhatihi. Lalu sesuatu tersebut nempel, kayak misalkan tadi sujud di atas tisu. Tiba-tiba tisunya karena kita terlalu tekan banget, akhirnya tisunya nempel di jidat kita. Nah, kan berarti sudah jadi hukum yang ini jadi sesuatu yang dibawa, kan, kebawa sama kita. Sah nggak sholatnya? Nah, sah. Karena dia melihat pada perkara yang pertama, yaitu tisunya yang pertama kan dia nggak dibawa, maka dia ikut ke hukum yang pertama. Nah, tapi karena dia sudah jadi sesuatu yang dibawa, maka pada sujud yang kedua, wa wajib izalatuhu li sujudani, harus dihilangkan, ya, harus dihilangkan supaya pas sujud kedua dia tidak batal, karena pas dia sujud kedua tisu itu sudah menjadi sesuatu yang dia bawa.
Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Coba dulu. Sudah jam 9 ya. Baik. Mungkin kita coba saja sampai sini. Kita langsung tutup ya. Apa dulu, Ustaz? Baik. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi qiraatil hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafatil majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum.